Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmiati Laila dan Zulfa Trimauliani akan menjelaskan tentang operasi hitung pecahan sederhana berupa operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi hitung pembagian. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan pecahan merupakan bentuk yang lain suatu bilangan pada ilmu matematika. Dinyatakan menjadi A per B, A adalah pembilang, B adalah penyebut. Dengan A, B adalah bilangan bulat serta B nol. Pecahan sederhana. Suatu pecahan dikatakan sederhana apabila pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan lagi, kecuali satu disebut pecahan paling sederhana. Pecahan sederhana diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB kedua pembilang tersebut. Operasi hitung pecahan pada penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Cara yang digunakan dalam penjumlahan maupun pengurangan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut dengan aturan seperti di bawah ini. Rumus dari penjumlahan: A per B ditambah C per D. Jadi AD ditambah BC per BD. Penjumlahan: A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Terus rumus yang pengurangan: A per B dikurang C per D, AD dikurang BC per BD. Dan rumus selanjutnya pengurangan: A per B dikurang C per B sama dengan A per C, A dikurang C per B. Konsep operasi hitung pecahan pada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menyebut yang berbeda. Pertama, carilah penyebut terkecil yang sama. Kedua, kalikan penyebut dengan angka yang diperlukan untuk mendapat penyebut terkecil yang sama. 3. Kalikan pembilang dengan angka yang sama. 4. Jumlahkan atau kurangkan pembilang untuk mendapatkan jawabannya. Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama. 1. Tulislah soalnya. 2. Jumlahkan atau kurangkan pembilang. 3. Biarkan penyebutnya. Contoh pecahan pada penjumlahan. Hitunglah operasi hitung pecahan pada penjumlahan dan pengurangan. A. Tentukan hasil dari 5 per 6 ditambah 7 per 8. Penyelesaiannya menjumlahkan pecahan dengan menyebut yang berbeda. 1. Carilah penyebut terkecil yang sama. Artinya penyebut terkecil yang sama untuk kedua pecahan. 5 per 6 ditambah 7 per 8 sama dengan kelipatan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 58, dan seterusnya. Kelipatan 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Jadi faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 2 dan 48. 2. Kalikan penyebut dengan angka yang diperlukan untuk mendapatkan penyebut terkecil yang sama. Dengan kata lain, kita ingin semua penyebutnya bernilai sama. Dalam contoh, menginginkan penyebutnya menjadi 48. 5 per 6 ditambah 7 per 8 sama dengan titik-titik. 5 dikali 8 per 6 dikali 8 ditambah 7 dikali 6 per 8 dikali 6. Jadi titik-titik 4 per 48 ditambah titik-titik 48. Untuk mengubah 6 menjadi 48, maka pengalian 6 dengan 8 untuk mengubah 8 menjadi 48, kamu mengalikan 8 dengan 6, penyebut yang sama akan menjadi penyebut jawaban akhir. 3. Kalikan pembilang dengan angka yang sama. 5 dikali 8 per 6 dikali 8 ditambah 7 dikali 6, 8 kali 6. Saat kita mengalihkan penyebut dengan suatu angka, kita juga harus mengalihkan pembilang dengan angka yang sama. Yang kita lakukan pada langkah terakhir hanyalah sebagian dari perkalian yang harus dilakukan. 4. Jumlahkan atau kurangkan pembilang untuk mendapat jawabannya. 40 per 48 ditambah 42 per 48 sama dengan 82 per 48. Yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan pembilangnya. Ingat, biarkan saja penyebutnya.
penyebut terkecil yang sama, yang kita adalah menyebut akhir. Jadi operasi hitung pecahan pada jumlahan dari 5/6 ditambah 7/8 adalah 82/48. B. Tentukan hasil dari 3/4 dikurang 1/4. Penyelesaiannya mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama. 1. Tulislah soalnya. 3/4 dikurang 1/4. Jika penyebut keduanya pecahan yang ingin kita jumlahkan atau kurangkan sama, tuliskan penyebut tersebut satu kali sebagai penyebut jawaban. Dapat ditulis dengan 3 dikurang 1/4. 2. Kurangkan pembilang. 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2. Pembilang adalah angka yang berada di atas pecahan apapun, dan pembilangnya dapat ditulis 3 dan 1, karena 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3. Biarkan penyebutnya. 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Karena penyebutannya sama, jangan lakukan apapun dengan penyebutannya. Jangan menjumlahkan, pengurangan, mengalihkan, atau membagi. Biarkan saja. Jadi operasi hitung pecahan dari 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Soal cerita. Pak Anas mengecat 6/12 bagian dinding dengan warna kuning dan 3/2 bagian dinding dengan warna hijau. Berapa bagian dinding yang telah dicat Pak Anas? Jawab. Diketahui dinding dicat kuning 6/12, dinding dicat hijau 3/12. Ditanya berapa bagian dinding yang telah dicat Pak Anas? Penyelesaiannya, bagian dinding yang sudah dicat sama dengan dinding dicat kuning dan dinding dicat hijau. 6/12 ditambah 3/12 sama dengan 9/12. Jika penyebutnya sama, maka tidak perlu mencari KPK. Maka 6/12 ditambah 3/12 sama dengan 9/12. Jadi bagian dinding yang telah dicat Pak Anas adalah 9/12. Ando mempunyai 7/5 kg jambu. Jambu itu baru saja digunakan untuk membuat jus. 2/3 kilo. Berapa sisa jambu yang dimiliki Ando sekarang? Diketahui jambu Ando 7/5 kilo. Dibuat jus 2/3 kilo. Ditanya, sisa jambu yang dimiliki Ando sekarang. Penyelesaian sisa jambu. Jambu Andi dikurang yang dibuat jus. 7/5 dikurang 2/3. 7 dikali 3/15 sama dengan 21/15. 2 dikali 5/15 sama dengan 10/15. 21/15 dikurang 10/15 sama dengan 11/15. Jadi sisa jambu yang dimiliki Ando sekarang adalah 11/15 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfatri Mauliani, NIM 120100042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu tentang memahami operasi hitung bilangan pecahan pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi hitung pembagian. Operasi hitung pecahan pada perkalian dan pembagian. A. Operasi hitung pecahan pada perkalian. Operasi hitung pecahan perkalian berbeda dengan penjumlahan yang harus disamakan penyebutnya agar pekerjaan lebih mudah. Perkalian tidak perlu menggunakan hal tersebut karena langsung dihitung apa adanya dengan aturan seperti di bawah ini. Dengan rumus A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Untuk mempermudah pengerjaannya, bilangan yang ada dapat disederhanakan terlebih dahulu. Konsep operasi hitung pada perkalian dengan cara mengalihkan pecahan. 1. Kalikan pembilang pecahan. 2. Kalikan penyebut pecahan. 3. Sederhanakan pecahannya.
B. Operasi hitung pecahan pada pembagian. Pada operasi pembagian, cara yang dilakukan adalah dibalik dan diubah menjadi operasi perkalian dengan aturan seperti di bawah ini. Dengan rumus A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD A dikali D per B kali C. Karenanya, operasi pembagian pecahan menggunakan metode yang penyederhanaan seperti perkalian dalam mempermudah pengerjaannya. Konsep operasi hitung pada pembagian, yaitu dengan membagi pecahan. 1. Baliklah penyebut dan pembilang salah satu pecahan dan ubahlah tanda pembagian menjadi perkalian. Yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut pecahan. Yang ketiga, sederhanakan pecahannya. Contoh, hitunglah operasi hitung pecahan pada perkalian dan pembagian. Tentukan hasil dari 4 per 15 dikali 5 per 9. Penyelesaian. Pertama, kita gunakan konsep mengalihkan pecahan. 1. Kalikan pembilang pecahan. Untuk mengalihkan pecahan adalah dengan menyejajarkan pecahan sehingga pembilang dan penyebutnya bersebelahan. Seperti 4 per 15 dikali 5 per 9 sama dengan 20 per. Jadi, hal pertama yang dilakukan tuh adalah mengalihkan pembilangnya 4 dan 5. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang kedua, kalikan penyebut pecahan. Nah, 4 per 15 dikali 5 per 9 sama dengan 20 per 135. Selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti pembilang. Kalikan penyebutnya 15 dan 9. Untuk mencari penyebut yang baru, maka 15 dikali 9 sama dengan 135. Yang ketiga, sederhanakan pecahannya. 4 per 15 dikali 5 per 9 sama dengan 20 per 135. Untuk menyederhanakan pecahan, kita harus mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebutnya. Pembilang 20, yaitu faktornya 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Penyebutnya 135. Faktornya 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, dan 135. Jadi, faktor persekutuan dari 20 dan 135 adalah 1 dan 5. Maka FPB dari 20 dan 135 adalah 5. Karena 20 dan 135 dapat dibagi 5. 20 per 135 dibagi 5 per 5 sama dengan 4 per 27. Jadi, operasi hitung pecahan dari 4 per 15 dikali 5 per 9 adalah 4 per 27. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari 3 per 5 dibagi 2 per 6. Penyelesaian menggunakan konsep membagikan pecahan. Yang pertama, langkah pertama, baliklah penyebut dan pembilang salah satu pecahan dan ubahlah tanda pembagian menjadi perkalian. 3 per 5 dibagi 2 per 6 sama dengan 6 per 2 dikali 3 per 5. Yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut pecahan. 6 per 2 dikali 3 per 5 sama dengan 18 per 10. Lakukan hal yang sama seperti mengalihkan pecahan. Jika kita mengalihkan pembilangnya 6 dan 3, hasilnya adalah 18. Di bagian pembilang, jika kita mengalihkan penyebutnya 2 dan 5, maka hasilnya adalah 10 di bagian penyebut. Langkah yang ketiga, sederhanakan pecahan. 6 per 2 dikali 3 per 5 sama dengan 18 per 10. Untuk menyederhanakan pecahan, kita harus mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebutnya. Pembilang 18, faktornya 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Penyebut 10, faktornya
1, 2, 5, dan 10. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 10 adalah 2. Maka EPB dari 18 dan 10 adalah 2. Karena 18 dan 10 dapat dibagi 2. 18 per 10 dibagi 2 per 2 sama dengan 9 per 5. Jadi operasi hitung pecahan dari 3 per 5 dibagi 2 per 6 adalah 9 per 5. Contoh pada soal cerita. Yang pertama, Bu Nina mempunyai 3 per 6 karung mangga. Setiap karung beratnya 4 per 9 kg. Berapa berat mangga Bu Nina seluruhnya? Jawab, diketahui karung mangga itu terdapat 3 per 6, berat mangga 4 per 9 kg. Ditanya, berapa berat mangga ibu seluruhnya, Bu Nina seluruhnya? Penyelesaian, berat mangga keseluruhan sama dengan karung mangga dikali berat mangga sama dengan 3 per 6 dikali 4 per 9. Sama dengan 12 per 54. Disederhanakan pecahannya, 12 per 54 dibagi 6 per 6 sama dengan 2 per 9. Jadi berat mangga Ibu Nina seluruhnya adalah 2 per 9. Soal cerita yang kedua, yaitu Ibu Rere membeli gula sebanyak 2 per 5 kg. Gula tersebut dibagikan ke Bu Tari, 1 per 3 kg. Berapa sisa gula Ibu Rere? Jawab, diketahui gula Bu Rere itu sama dengan 2 per 5 kg. Gula Bu Tari sama dengan 1 per 3 kg. Ditanya, berapa sisa gula Bu Rere? Penyelesaian, sisa gula sama dengan gula Bu Rere dibagi gula Bu Tari. Sama dengan 2 per 5 dibagi 1 per 3. Sama dengan 3 per 1 dikali 2 per 5 sama dengan 6 per 5 kg. Jadi, sisa gula Bu Rere adalah 6 per 5 kg. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.